kita masih di cerita tentang kita. Masih dengan Kak Indi dan Kak Eka. Kita akan melanjutkan cerita tentang si kisah Cala. Jika tadi sekelompok duyung bersama Papung dan juga kura-kura sudah melihat ada sebuah harta karun yang dibawa oleh laki-laki, apakah itu penyebabnya? Kalau Kak Indi sih menebaknya itu adalah isi harta karun yang sesungguhnya. Kalau adik-adik gimana? Gak tahu? Ya udah deh, kita akan lanjutin. Yuk kita dengerin cerita sama Kak Eka. Iya betul, ternyata anak laki-laki ini membawa setumpuk sampah. Kira-kira bagus atau tidak ya kalau kita membawa sampah lalu kita buang di lautan? Good or bad? Iya, bad. Kita tidak boleh menirunya. Nah, sampah-sampah ini ternyata bisa mengganggu makhluk-makhluk di lautan. Nah, artinya kita tidak boleh meniru perilaku dari anak laki-laki tadi, teman-teman. Ternyata ini ulah mereka yang membuang benda-benda ke laut, kata mereka. Kemudian setelah malam tiba, ketika matahari tenggelam, mereka pun mengatur strategi. Gimana caranya membuat anak laki-laki itu merasa bahwa hal yang dilakukan adalah keliru. Nah, mereka berpikir, sepertinya kita harus mengembalikan benda-benda ini ke daratan. Gimana kalau kita lakukan bersama-sama? Yang lainnya pun menjawab, Oke, aku siap untuk membantu. Dengan kerjasama, mereka mengumpulkan benda-benda yang tadi sudah dibuang anak laki-laki itu. Ayo kita kumpulkan benda-benda ini. Kita kembalikan semuanya. Supaya mereka tidak mengotori laut kita. Ajak Cala kepada teman-temannya. Nah, satu persatu benda yang tadi dibuang oleh anak laki-laki tersebut mereka kumpulkan. Mereka masukkan ke dalam kantong berwarna kuning. Lalu kemudian mereka tutup kantong tersebut. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Kantong-kantong sampah tadi mereka letakkan di pinggir pantai. Dan kemudian anak laki-laki itu, wah, apa-apaan ini? Kenapa sampah-sampahku kembali lagi? Padahal kemarin aku sudah membuangnya ke lautan. Si anak laki-laki itu kaget. Kenapa sampah-sampah itu bisa kembali ke daratan? Padahal dia sudah membuangnya. Nah, kalian tidak boleh mengotori rumah kami, kata si Cala. Berarti teman-teman, apakah kita boleh membuang sampah di laut? No, tidak boleh. Begitupun kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nih, tidak boleh meniru perilaku anak laki-laki yang tadi membuang sampah ke laut. Dan kemudian setelah lautan dibersihkan, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Lautan menjadi lebih bersih dan juga makhluk-makhluk di lautan merasa lebih nyaman untuk berenang. Kita lihat nih, duyung-duyungnya bisa berenang dengan nyaman. Lalu ikannya juga bisa berenang dengan baik. Ada juga penyu, kura-kura juga bisa berenang dengan sangat baik tanpa terjerat oleh sampah-sampah yang dibuang oleh manusia, teman-teman. Itu artinya ketika teman-teman sudah tahu kalau sampah berbahaya, teman-teman harus membuang sampah di mana? Di tempat sampah, betul. Oke, begitulah cerita dari Cala hari ini. Semoga teman-teman bisa meniru perilaku Cala dan teman-temannya, membersihkan lingkungan sekitarnya
dan membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di cerita berikutnya. Bye-bye. Wah, ternyata benar. Anak laki-laki itulah yang membuang sampah ke dalam lautan sehingga menyebabkan si Papung terjerat. Ya pun tadi sampai menangis ya teman-teman. Kasian ya si Papung. Tuh teman-teman, untuk kalian jangan suka membuang sampah ya, terutama membuang sampah ke laut karena itu akan membahayakan makhluk hidup yang ada di dalamnya seperti ikan, lalu juga tadi ada sekelompok duyung dan juga kura-kura. Jangan ya adik-adik, walaupun tidak membuang di laut, adik-adik juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah di mana? Betul, di tempat sampah ya, apapun jenis sampahnya. Oke? Oke deh, minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik di Ceritera. Kak Indi pamit untuk hari ini, sampai jumpa. Dadah.